Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Selamat pagi semuanya. Kita masih membahas bab tentang teks persuasif, tapi dengan submateri yang berbeda, yaitu tentang jenis dari teks persuasif. Kira-kira untuk jenis teks persuasif itu ada apa saja ya? Nah, sebelum memulai mempelajari tentang jenis dari teks persuasif, seperti biasa, Ibu akan jelaskan dulu kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasif, mulai dari lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar ataupun yang dibaca. Nah, untuk materinya yaitu jenis dari teks persuasif, di mana tujuannya ini dengan mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik kalian semua dapat menyimpulkan dan juga dapat menentukan jenis dari teks persuasif, gitu ya. Oke, langsung saja nih kita masuk ke dalam teks persuasif ya, masuk ke dalam jenisnya nih. Nah, untuk jenis teks persuasif itu ada dua. Ingat ya, untuk jenis teks persuasif ada dua. Yang pertama yaitu tersurat, yang kedua itu adalah tersirat. Kira-kira maksud dari tersurat dan tersirat itu apa? Lihat ke kotak yang bawah ini ya. Nah, untuk tersurat itu adalah sebuah teks persuasif di mana isinya itu sebenarnya teks persuasif kan isinya adalah ajakan, himbauan, ataupun sebuah saran untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi ada jenisnya dua, yaitu tersurat dan juga tersirat. Di mana kalau misalnya tersurat itu sebuah ajakan, arahan, atau himbauannya itu disebutkan atau dituliskan di dalam teksnya. Sedangkan kalau yang tersirat tidak disebutkan ataupun tidak dituliskan di dalam teksnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat di slide berikutnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Kita bahas satu-satu dulu, dimulai dari yang tersurat dulu. Nah, perhatikan di sini. Tersurat itu berisikan kalimat persuasif, di mana kalimat persuasif itu adalah kalimat yang mengajak, memberi himbauan, terus memberi saran. Ini harusnya saran ya, memberi saran. Nah, tapi kalau tersurat itu ditulis dalam sebuah teksnya, ada di dalam sebuah teksnya. Nah, dituliskan di dalam sebuah teksnya ya. Nah, cara mencarinya gimana sih? Yang pertama, carilah kata-kata yang menggunakan kata jangan, sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, oleh karena itu. Nah, itu salah satu ciri dari teks persuasif dengan jenis tersurat ya, di mana ada kata-kata jangan, sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, oleh karena itu. Nah, terus cara selanjutnya yang harus kalian lakukan untuk mencari jenis teks persuasif tersurat, kalian bisa lihat pada kalimat akhir di dalam sebuah di dalam sebuah paragraf. Biasanya kalian lihat kalimat-kalimat akhirnya. Kalau misalnya ada kalimat di dalam kalimat akhirnya ada kata jangan, ada kata sebaiknya, ada kata seharusnya, ada kata ada baiknya, ada kata oleh karena itu sudah bisa dipastikan bahwa kalimat itu termasuk ke dalam atau teks tersebut termasuk ke dalam jenis tersurat gitu ya. Kalian bisa lihat di sini contohnya. Budaya merupakan warisan dari nenek moyang leluhur bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sangat kaya akan budaya karena memiliki suku yang sangat banyak jumlahnya. Warisan budaya ini termasuk pakaian adat, bahasa, senjata tradisional, lagu daerah, alat musik tradisional, pakaian tradisional, dan juga makanan tradisional. Anda harus mengingat bahwa tidak banyak negara lain di dunia yang memiliki kekayaan budaya. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia mempunyai budaya yang tidak terhitung. Jangan sampai Anda mengabaikan warisan ini, karena warisan ini dapat saja diambil oleh negara lainnya. Maka dari itu, cintailah budaya Indonesia. Nah, yang Ibu beri warna biru ini adalah termasuk ke dalam
paragraf teks persuasif dengan jenis tersurat. Kenapa? Karena kalian bisa lihat kalimat terakhirnya, di mana kalimat terakhirnya ada ciri kata jangan. Nih, ada kata jangan kan? Nah, jangan sampai Anda mengabaikan warisan ini, karena warisan ini dapat diambil oleh negara lain. Maka dari itu, cintailah budaya Indonesia. Nah, bagian tersuratnya ada di kalimat yang terakhir, yang ini ya, yang tadi sudah Ibu sebutkan, di mana isinya adalah untuk apa ya? Untuk mengajak kita atau himbauan kepada kita untuk mencintai budaya Indonesia, budaya kita sendiri, gitu ya. Intinya di dalam teks persuasif tersurat itu kalimat persuasifnya tuh dituliskan jelas gitu ya. Nah, kita lihat ke tersirat. Nah, bagian tersirat, kalau tersirat ini berisikan ajakan, himbauan, saran yang tersembunyi di balik sebuah pernyataan. Jadi karena tersembunyi ya tidak dituliskan gitu ya dalam sebuah teksnya. Nah, biasanya tuh isinya sebuah sindiran akan suatu permasalahan. Nah, cara mencarinya gimana? Yang pertama kalian harus memperhatikan kalimat yang mengajak, memberi himbauan ataupun memberi saran. Cari kalimat-kalimat yang kayaknya ini memberi saran atau mengajak gitu ya. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat nih, biasanya terletak di mana saja. Bisa di kalimat awal, kalimat tengah, ataupun kalimat yang akhir. Sedangkan kalau misalnya yang tersurat tadi, yang ini kan Ibu bilang terletak di kalimat akhir gitu ya. Sedangkan kalau tersirat ini tempatnya tuh nggak jelas, bisa ada di kalimat awal, bisa ada di kalimat tengah, ataupun ada di kalimat akhir. Nah, terus biasanya atau menggunakan sebuah perumpamaan. Jadi ketika ingin menyindir atau mengajak ataupun memberi himbauan ataupun memberi saran itu diberikan sebuah perumpamaan-perumpamaan gitu ya. Nah, Ibu bacakan dulu sebentar ya. Ini salah satu contoh dari teks persuasif dengan jenis tersirat. Terus terang saya merindukan teen lead yang berani jujur, wajar, dan otentik. Sebuah tontonan yang mengekspresikan kemiskinan dengan kemiskinan, kelas menengah secara menengah, orang kaya sebagai orang kaya, pelajar sebagai pelajar, dan remaja sebagai remaja. Kartini-kartini di SMA bukan lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan, pamer barang mewah, mengubar kekasih, hingga lupa pada semangat keindonesiaan dan upaya mengejar kepintaran seperti telah ditunjukkan Raden Ajeng Kartini. Untunglah Kartini yang terkenal dengan semangat patriotiknya tak sempat menyaksikan teen lead. Saya tak tega menyaksikan air matanya menitik. Nah, di sini tidak ada kata jangan, sebaiknya, oleh karena itu. Nggak ada kan? Tapi ini adalah teks persuasif. Ini termasuk ke dalam teks persuasif, tapi yang tersirat, bukan tersurat. Ya, mana kira-kira bagian tersiratnya? Kalian bisa lihat di sini. Bagian tersiratnya adalah bagian yang paling menyindir atau paling ada sebuah perumpamaan di dalamnya ya, di sini letaknya. Kartini-kartini di SMA bukan lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan, pamer barang mewah, mengubar kekasih, hingga lupa pada semangat keindonesiaan dan upaya mengejar kepintaran seperti telah ditunjukkan Raden Ajeng Kartini. Nah, intinya di dalam paragraf ini atau penggalan paragraf teks persuasif ini, intinya adalah sebuah himbauan di mana seharusnya Kartini-kartini di SMA atau remaja-remaja perempuan ini seharusnya lebih mementingkan tentang sekolah, mementingkan tentang kepintaran, bukan hanya mementingkan sebuah penampilan, barang mewah, atau mengubar kekasih. Itu sudah seharusnya tidak perlulah ditiru hal tersebut ya. Tapi kalian harus mementingkan lebih tentang kepintaran, sekolah itu. Maksud dari teks ini seperti itu. Intinya adalah menyindir remaja-remaja putri, menyindir remaja-remaja perempuan yang sepertinya sudah lupa akan semangat patriotik dari Raden Ajeng Kartini. Intinya seperti itu ya. Jadi, sebelum Ibu bahas yang ini ya. Jadi gini, untuk teks persuasif dengan jenis tersurat dan tersirat itu sebenarnya gampang. Kalau misalnya di dalam sebuah teks kamu menemukan kata-kata oleh karena itu, seperti yang ada di dalam teks ini, sudah bisa dipastikan bahwa teks ini atau penggalan paragrafnya adalah termasuk ke dalam tersurat.
Sedangkan kalau misalnya kalian menemukan sebuah paragraf ataupun teks persuasif di mana di dalamnya tidak ada kata-kata oleh karena itu, sebaiknya, mmm, apalagi ya, seharusnya, itu pasti bukan termasuk ke dalam tersurat, tapi termasuknya ke dalam tersirat gitu ya. Karena kalau misalnya di dalam tersirat itu kita seperti menyindir tapi mengumpamakan gitu ya. Misalnya eh contoh ya, teman kamu nyanyinya fales gitu. Teman kamu nyanyinya fales terus kamu bilang sama teman kamu kayak gini, kamu ada baiknya nggak usah nyanyi deh. Nah gitu. Misalnya itu omongan kayak gitu kan, eee, omongan kamu nggak usah nyanyi itu kan sebenarnya mengumpamakan atau menyindir gitu loh, menyindir kalau misalnya, "Kamu tuh nggak usah nyanyi karena suara kamu tuh fales," gitu. Intinya sih seperti itu gitu ya kalau tersirat. Kamu ingin mengungkapkan sesuatu hal, tapi kamu nggak berani ngomong secara langsungnya. Nah, kamu bisa mengumpamakan dengan kata tersirat atau membuat kalimat tersirat. Nah, contohnya di kalimat ini, di paragraf ini ya, lihat yang tersuratnya. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kami, organisasi sosial peduli kasih, tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam jenis tersurat itu jelas disebutkan maksudnya. Intinya itu, jelas disebutkan maksudnya. Ingin mengajak atau ingin memberi himbauan untuk berhati-hati karena ada oknum yang menyalahgunakan sebuah bencana gitu ya. Disebutkan secara jelas, dituliskan secara jelas kalau di dalam tersurat, di dalam jenis tersurat. Sedangkan kalau tersirat seperti ini. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi sayuran dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Di dalam paragraf ini atau penggalan paragraf ini tidak ada sama sekali kata-kata jangan, oleh karena itu sebaiknya, seharusnya, itu tidak ada. Tapi di sini intinya adalah mengajak atau memberi himbauan untuk kita menjaga pola makan yang sehat dan seimbang agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan. Intinya kan kayak gitu. Ya, intinya tetap sama aja mengajak, memberi himbauan dan memberi saran, tapi tidak disebutkan secara jelas dengan tersirat disebutkannya, di mana ditunjukkan dengan kalimat-kalimat kayak gini. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Intinya di dalam paragraf ini memberitahu kepada kita, memberi himbauan kepada kita untuk menjaga pola makan sehat dan seimbang agar tidak terjadi gangguan pencernaan gitu ya. Di sini nggak ada nih, oleh karena itu jagalah pola makan sehat dan seimbang. Nggak ada tuh kata-kata itu, tapi diisyaratkan atau dibuat tersirat gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk tersurat dan juga tersirat. Nah, kita masuk ke tugas 1 dan tugas 2 ya. Seperti biasa lakukan absensi kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas dan juga hadir. Lalu buatlah rangkuman tentang video materi di pertemuan ini dalam buku catatan bahasa Indonesia. Nah, untuk dikumpulkannya kan biasanya hari Senin ya. Nah, sekarang Ibu merubah untuk mengumpulkannya karena kita kan sedang PJJ lagi ya, lagi pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah lagi. Jadi akan dikumpulkan pada hari Sabtu 13 Maret 2020 ya. Jadi nanti ketika hari Sabtu Ibu meminta kalian untuk berangkat sekolah dan akan Ibu jadwalkan siapa-siapa yang berangkatnya, pada jam berapanya. Pastikan kalian sudah lengkap catatannya dan sudah lengkap tugas-tugasnya, gitu ya. Selanjutnya untuk tugas 2, silahkan klik link yang ada di kolom komentar untuk mengakses tugas 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.